Bu Kexiansu, Jilid 10, bagian 1. Siok Tojin mengerutkan alisnya, perutnya terasa panas. Dia tidak pandai bicara, maka dalam kemendongkolannya dia hanya berkata, seekor kerbau diikat hidungnya, manusia diikat mulutnya. Ucapan ini mengandung maksud bahwa kalau Kiam Mochaili tidak memenuhi janji yang diucapkan dengan mulut, dia sama dengan seekor kerbau. Setelah berkata demikian, tangan kanannya bergerak, dan tampaklah sinar berkilau dari pedang yang telah dicabutnya. Tentu saja mulutku dapat dipercaya, Siok Tojin. Aku akan mengalahkanmu dalam waktu 9 jurus. Kiam Mochaili berkata sambil mengejek. Tangan kanannya memegang payung yang segera terbuka dan dipakainya, sedangkan tangan kirinya meraba-raba sanggul rambutnya, seperti sedang merapikan, padahal diam-diam dia melepas tali rambutnya yang panjang itu. Sebagai nyonya rumah, rasanya kurang sopan jika aku menyerang tamuku. Silakan dimulai, Totiang, ujar Kiam Mochaili. Siok Tojin langsung menghunus pedangnya. Tosu ini memang lebih pandai berbicara melalui pedang dibandingkan dengan mulutnya. Pihak lawan sudah memintanya membuka pertarungan, maka tanpa sungkan lagi Tosu ini menerjang ke depan, apalagi perutnya masih panas akibat dia tadi diremehkan. Melihat iblis wanita yang menjadi lawannya menyandang payung di bahu kanan, langsung pedangnya menusuk lurus ke arah pundak kiri lawan yang lebih terbuka. Dalam pertarungan biasa, dia akan menusukkan pedangnya tepat ke jantung lawan, tetapi karena pertarungan ini hanya untuk menguji kepandaian, maka sengaja dia arahkan pedangnya lebih tinggi sehingga tidak mengancam jiwa lawannya. Tidak percuma Lioxi bergelar Chaili atau wanita pandai. Melihat gerakan pembuka Tosu ini, dia lantas paham bahwa pihak lawan memang hanya ingin mengujinya, tidak punya maksud mencelakakan. Sebab itu, bibirnya mengembangkan senyum manis, dan dalam hati dia pun bertekad untuk tidak menurunkan tangan berat kepada Tosu itu. Begitu pedang datang menyambar, Kiam Mochaili cepat menarik kaki kiri sedikit ke belakang, sedangkan kaki kanannya ditekuk sehingga tubuhnya merendah dan menjauh dari pedang Siok Tojin. Namun, gerakan pembuka tadi ternyata hanya pancingan belaka. Begitu tubuh lawan bergerak, segera Siok Tojin menahan pedangnya, lalu membuat gerakan memutar dan membabat lengan kiri lawan. Kiam Mochaili tidak mengelak lagi. Secepat kilat, tangan kanannya yang memegang payung digerakkan untuk menangkis pedang yang mengancam lengannya. Melihat urat di dahi Tosu itu menegang, tanda bahwa dia sedang mengerahkan tenaga penuh, Kiam Mochaili turut menghimpun sinkang dan menangkis dengan sekuatnya. Terang, timbul percikan api akibat benturan payung dan pedang, diikuti langkah mundur keduanya. Dalam sekali gebrakan, keduanya langsung paham kemampuan lawan masing-masing. Pedang Siok Tojin bergerak lebih dulu, namun payung Kiam Mochaili yang sampai lebih awal di tempat tujuan, padahal jarak yang ditempuh pedang lebih pendek dibandingkan payung. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan majikan rawa bangkai itu masih lebih unggul. Selain itu, ketika terjadi benturan tadi, Siok Tojin dapat melihat pedangnya sedikit terpental dan merasakan perih di telapak tangannya, sedangkan payung di tangan wanita iblis itu hanya terlihat sedikit tergetar. Mau tidak mau, Siok Tojin harus mengakui bahwa sinkangnya juga lebih asal. Baik kecepatan maupun sinkangnya lebih unggul. Tidak heran lidahnya bisa berucap hingga menjilat langit. Melihat kenyataan ini, sebaiknya aku bertahan saja selama 10 jurus. Hendak kulihat apa yang bisa dia lakukan terhadap diriku. Lewat 10 jurus, jika aku masih berdiri tegak, bukankah dia sendiri yang harus mengaku kalah? Demikian jalan pikiran si Tosu dalam mengatur siasat. Setelah mengambil keputusan demikian, Siok Tojin tidak mau bergerak sembarangan lagi. Dia hanya berdiri tegak dengan kuda-kuda sekokoh batu karang, kedua kaki dipentang dengan lutut sedikit menekuk, pedang menuding diarahkan lurus ke depan. Tangan kirinya dipasang melintang di depan dada, sedangkan matanya mengawasi lawan dengan waspada. Mula-mula Kiam Mochaili tertegun melihat lawannya diam tak bergerak, namun dia segera sadar akan isi benak si Tosu. Semenjak sebelum pertarungan dimulai, ketika dia menyatakan akan menundukkan lawannya di bawah 10 jurus, wanita cerdik ini sudah memikirkan pula kemungkinan ini. Baru 1 jurus,
To Tiang sudah mematung tidak berani maju. Apakah To Tiang merasa takut kepada seorang wanita? Bukankah To Tiang bermaksud mengujiku? Atau, justru aku yang perlu menguji kepandaian To Tiang? Dengan cerdik, Kiam Mo Chai Li menyindir tajam sambil tersenyum mengejek. Walaupun seorang Tosu, agaknya Siok Tojin adalah orang yang lebih mengutamakan hati dibandingkan otak. Mendengar sindiran lawan, dia lupa pada siasat yang sudah ditanam dalam pikirannya. Siapa yang takut? Bentaknya sambil kembali menerjang. Kiam Mo Chai Li tahu An Goan Sui tidak mungkin mengirim orang lemah untuk menguji dirinya. Bisa melewati rawa maut hingga kakinya menginjak istana kediamannya saja sudah menunjukkan bahwa Tosu ini bukan lawan yang mudah dikalahkan begitu saja. Bila Siok Tojin hanya bertahan saja, dia khawatir hingga lewat 10 jurus, dirinya belum mampu mengalahkan Tosu ini. Karena itu, dia memang sengaja memancing kemarahan lawan agar mau menyerang. Dengan demikian, akan timbul lubang-lubang yang dapat diterobos payung, kuku, atau rambutnya yang seperti cambuk. Segera kedua orang itu saling serang dengan dahsyat. Walaupun Siok Tojin tidak bertahan sama sekali, namun pada kenyataannya dia ada di pihak yang lebih banyak bertahan. Dalam 4 gerakan, dia hanya menyerang 1 kali. Sisa 3 gerakan lainnya berupa tangkisan atau gerakan mengelak untuk mempertahankan diri. Selain dia kalah cepat, niatnya untuk bertahan tidak terhapus hilang dari otaknya. Tidak demikian dengan Kiam Mo Chai Li. Wanita ini harus menjatuhkan lawan sebelum jurus ke-10 dimainkan, karena itu dia langsung mengembangkan jurus-jurus pilihan. Payungnya berkelebat cepat, kadang tertutup, lain kali terbuka, sekali menusuk, 2 kali membabat. Di samping itu, tangan kirinya tidak tinggal diam, akan tetapi turut menyerang dengan kuku-kukunya yang beracun. Setelah lewat 4-5 jurus, kedudukan Siok Tojin sudah sangat payah. Seluruh ruang geraknya seakan-akan tertutup tanpa jalan lolos, terkepung oleh kelebatan sinar payung dan cengkeraman kuku jari Kiam Mo Chai Li. Hingga suatu saat, pada jurus kelima, tubuh Tosu itu terhuyung setelah pedangnya terpaksa menangkis payung lawan yang menyabet lengan atasnya dengan tenaga penuh. Tiba-tiba Kiam Mo Chai Li mengeluarkan suara lengking yang membuat telinga semua orang mendengung. Mendadak tangan kiri wanita iblis ini menyerang ulu hati lawan dengan gerakan mencengkeram, mengandalkan kuku jarinya yang panjang dan mengandung racun. Dalam waktu yang bersamaan, payung di tangan kanannya berkelebat secepat kilat membabat pinggang kiri si Tosu. Walaupun dalam keadaan terhuyung, Siok Tojin masih dapat melihat 2 serangan sekaligus yang sama berbahaya ini. Cepat tangan kirinya bergerak menangkap pergelangan tangan Kiam Mo Chai Li, sementara pedangnya diayun menangkis payung yang mengarah pada pinggangnya. Kiam Mo Chai Li mendengus. Dia biarkan tangan lawan menangkap pergelangan kirinya, namun tanpa mengurangi tenaga, cakar kiri itu tetap mendorong dan mengancam ulu hati Siok Tojin. Di saat itu pula dia kerahkan sinkang pada payungnya sehingga pedang lawan menempel tanpa dapat dilepaskan. Sekejap itu pula terjadilah adu tenaga antara kedua orang ini. Majikan Rawa Bangkai berada pada kedudukan menyerang, sedangkan utusan Anlusan berjuang untuk mempertahankan diri. Pada saat itu, hanya sekejap saja, Siok Tojin sempat melihat senyum di bibir Kiam Mo Chai Li tanpa tahu apa maksudnya. Dia baru tersentak kaget ketika kepala wanita itu tiba-tiba menghentak ke depan, diikuti oleh serangkum bayangan hitam yang panjang bagaikan ular menyambar ke arahnya. Celaka! Siok Tojin berseru. Akan tetapi, bagaimana dia dapat menghindarkan diri dari serangan ketiga ini? Kedua tangannya telah menahan 2 ancaman maut dan sama sekali tidak bisa dilepaskan. Plak-plak, seperti ular hidup mematuk saja layaknya, ujung rambut panjang itu menotok 2 kali, membuat kedua lengan tangan Siok Tojin seketika lumpuh. Pedangnya telah dirampas oleh ujung rambut yang terayun-ayun dan berputar ke atas, membawa pedang itu berputaran di atas kepala. Bagaimana, To Tiang? Kiam Mo Chai Li bertanya. Sambil menundukkan kepalanya, Siok Tojin berkata lirih, Pinto mengaku kalah. Memang dia tahu akan kekeliruannya sekarang, akan tetapi dia harus mengaku bahwa dia telah dikalahkan dalam 5-6 jurus saja.
Dia tahu pula bahwa lawan tidak hendak mencelakakannya. Kalau tidak, tentu ujung rambut itu dapat melakukan totokan maut yang akan menewaskannya. Rambut itu membawa pedang meluncur ke bawah dan melempar pedang menancap di depan kaki Syoktojin. Kemudian 2 kali rambut menyambar dan menotok sehingga terbebaslah Tosu itu dari totokan. Syoktojin menghela napas, mengambil pedangnya, menjura, lalu tanpa berkata-kata lagi dia melangkah mundur ke tempat teman-temannya. Hahaha, bukan main hebatnya Kiam Mochaili. Pedang payung lihai, kukunya berbahaya, rambutnya hebat. Akan tetapi, yang lebih hebat lagi adalah kecerdikannya yang memancing kemarahan Syoktojin. Memang kecerdikan seperti itu amat dibutuhkan dalam tugas bekerja dari dalam yang membutuhkan kecerdikan, seperti yang dimiliki Kiam Mochaili. Kyonghi atau selamat, An Goanswe tentu akan girang sekali mendengar laporan kami tentang diri Kiam Mochaili. Kiam Mochaili yang sudah duduk kembali, tersenyum girang. Lo Eng Hyong Pat Jiu Mokai terlalu memuji, katanya dengan bangga dan girang. Sekarang untuk melengkapi tugas kami yang diberikan oleh An Goanswe, kuharap De Toanio suka memperlihatkan kepandaian, kata pula Pat Jiu Mokai sambil melangkah maju menyeret tongkat bututnya. Dan agaknya terpaksa aku sendiri yang harus maju melayani Toanio. De Kuat Lin masih tetap duduk dan memandang kakek pengemis itu dengan sinar mata tajam penuh selidik. Kemudian dengan suara tenang dia berkata, siapa lagi yang diutus oleh An Goanswe untuk menguji kami? Hanya kami bertiga, dan karena Syoktojin sudah kalah. Maka tinggal engkau dan Tan Lo Eng Hyong itu. Nah, kau lihat Tan Lo Eng Hyong juga telah membawa senjatanya, membawa sebatang toya. Maka sebaiknya kalau kalian berdua maju dan mengeroyokku. Pat Jiu Mokai tertawa bergelak. Hahaha, De Toanio. Apakah Toanio juga hendak menggunakan siasat seperti Kiam Mochaili tadi? Ingat, tidaklah mudah untuk memancing kemarahanku. De Kuat Lin mengerutkan alisnya, lalu melangkah maju. Siapa yang menggunakan siasat? Tanpa siasat pun aku masih sanggup menghadapi kalian berdua. Tiba-tiba terdengar suara Han Buong, Ibu, berikan dia kepadaku. Biar aku yang menandingi pengemis tua itu. Pat Jiu Mokai diam-diam terkejut. Kalau seorang anak belasan tahun berani menghadapinya, tentu ibunya memiliki kepandaian yang hebat sekali. Akan tetapi, De Kuat Lin menoleh kepada puteranya dan berkata, Buong, kita tidak sedang menghadapi musuh, dan pertandingan ini hanya untuk menguji kepandaian saja. Jangan kau ikut-ikut. Han Buong cemberut, lalu berkata, apalagi hanya dikeroyok 2, biar kalian berlima maju semua, ibu akan dapat mengalahkan kalian dengan 1 tangan saja. Kembali Pat Jiu Mokai terkejut. Bocah itu, putra De Kuat Lin, tidak boleh dianggap seperti bocah biasa. Dia tentu telah memiliki kepandaian tinggi pula, maka kata-katanya tidak boleh dianggap kosong belaka. Lenyaplah keraguannya dan dia berkata kepada De Kuat Lin, memang sesungguhnya aku sendiri dan Tan Goan Kok merupakan orang-orang yang diutus menguji kepandaian Toanio. Apakah kami boleh maju bersama menghadapi kelihayan Toanio? Dengan sikap tak acuh, De Kuat Lin berkata sambil menggerakkan tangan kirinya, majulah, jangan sungkan-sungkan. Tan Goan Kok yang berwatak kasar itu melompat ke depan. Tentu Nyonya Rumah memiliki kelihayan yang luar biasa maka menantang kita maju berdua, Pat Jiu Mokai. Pat Jiu Mokai mengangguk-angguk. Hati-hatilah, Tan Si Chu. Mereka berdua lalu memasang kuda-kuda di sebelah kanan kiri De Kuat Lin. Pat Jiu Mokai memegang tongkat butut dengan tangan kanan seperti memegang sebatang pedang. Tongkat itu menuding lurus ke depan dari dadanya, sedangkan tangan kirinya menjaga di depan pusar. Kedua kakinya ditekuk sedikit, agak merapat di depan dan belakang. Tan Goan Kok memegang toyanya dengan kedua tangan. Kuda-kudanya kuat sekali, kokoh seperti batu karang, dan toya di kedua tangannya itu sedikit pun tidak bergoyang. Melihat dua orang itu sudah memasang kuda-kuda, De Kuat Lin lalu mencabut pedangnya, yaitu Ang Bwe Kiam, dan melangkah maju sambil berkata, nah, silakan kalian mulai. Kami adalah tamu-tamu dan kami maju berdua. Tidak pantas kalau kami mulai, silakan Toanio mulai,
kata Pat Jiu Mokai yang tidak mau membuka serangan karena dia ingin lawan maju menyerang lebih dulu agar dia atau temannya dapat mengacaukan pertahanan lawan dengan serangan mendadak. The Kuat Lin tersenyum, maklum akan siasat kakek jembel itu. Nah, sambutlah, teriaknya. Pat Jiu Mokai kecelek kalau hendak melanjutkan siasatnya, karena tiba-tiba pedang itu lenyap bentuknya, berubah menjadi sinar yang menyambar ke arah mereka seperti kilat cepatnya. Sehingga sekali bergerak, pedang itu telah menyerang mereka berdua dalam waktu yang hampir bersamaan. Tentu saja mereka terkejut sekali dan cepat menggerakkan tongkat dan toya untuk menangkis. Terang, kring, Pat Jiu Mokai dan Tan Goan Ko terhuyung ke belakang. Tenaga yang keluar dari Ang Bwe Kiam sungguh dahsyat, membuat telapak tangan mereka terasa panas dan hampir saja senjata mereka terlepas. Terkejutlah kedua orang itu, dan The Kuat Lin diam-diam mentertawakan mereka karena dia memang hendak mengukur lebih dulu kekuatan lawan. Karena merasa penasaran, kini kedua orang itu maju dari kanan kiri dan mulailah mereka menyerang dengan ganas. Kuat Lin sudah dapat mengetahui bahwa di antara kedua orang pengeroyoknya, tongkat kakek jembel itulah yang lebih lihai, maka dia selalu mendahulukan tangkisannya terhadap tongkat itu, baru dia menangkis toya yang menyambar. Dia tahu bahwa kakek Tan Goan Ko yang kasar itu hanyalah mengandalkan tenaga guakang yang besar, namun makin besar tenaga kasar lawan, makin mudah dia menghadapinya karena sedikit getarkan pedang yang dilakukan dengan pengerahan sinkang cukup membuat telapak tangan Tan Goan Ko terpukul sendiri oleh tangannya. Lewat 10 jurus, setelah dia yakin akan ukuran tenaga kedua orang lawannya, tiba-tiba The Kuat Lin menyarungkan kembali pedangnya dan menghadapi kedua lawan itu dengan tangan kosong. Tentu saja dua orang lawannya cepat menahan senjata, dan Pat Jiu Mokai berseru, "Hei, De Toanio. Kami belum kalah, mengapa engkau mengakhiri pertandingan? Siapa mengakhiri? Lanjutkanlah serangan kalian, aku menyimpan pedang karena takut rusak. Dengan tangan kosong pun ibu akan mudah mengalahkan kalian." Mendengar teriakan bocah itu, dua orang kakek itu lalu maju lagi dan menggerakkan senjata mereka untuk menyerang. Tongkat Pat Jiu Mokai melayang dari atas menghantam kepala, sedangkan toya Tan Goan Ko menyambar dari samping menghantam lambung. Mereka terkejut setengah mati melihat lawan itu sama sekali tidak mengelak, hanya miringkan sedikit tubuhnya dan meloncat sedikit. Bukek. Tongkat itu dengan kerasnya menghantam leher dan toya itu menghantam pangkal paha, akan tetapi tiba-tiba dua orang kakek itu roboh terguling dalam keadaan lemas tertotok. Hore! Han Buong bersorak melihat betapa dalam segebrakan saja setelah ibunya menyimpan pedang, dua orang pengeroyok itu dapat dirobohkan. Sementara itu, The Kuat Lin cepat membebaskan totokannya sehingga dua orang kakek itu dapat bangkit sambil memungut senjata mereka dan memandang dengan mata terbelalak kagum kepada wanita itu. Hampir mereka tidak dapat percaya bahwa mereka dapat dirobohkan hanya dalam segebrakan saja, namun kenyataannya memang demikian. Mengingat akan siasat lawan ini, mereka bergidik dan kagum sekali. Ternyata ketika tadi dia menggunakan pedang, The Kuat Lin hanya ingin mengukur sampai di mana kekuatan dua orang lawannya. Setelah yakin benar, dia menyimpan pedang dan sengaja menerima hantaman yang sudah dia ukur akan dapat diterima oleh leher dan pinggulnya. Kemudian pada saat kedua senjata itu tiba di tubuhnya, dia menggunakan kesempatan selagi kedua orang kakek itu terkejut melihat lawan tidak mengelak dan menerima pukulan. Cepat seperti kilat, kedua tangan The Kuat Lin bergerak dan berhasil menotok roboh dua orang kakek yang sama sekali tidak menduga bahwa lawan yang terkena hantaman dua kali itu akan menotok mereka. Bukan main, Tan Goan Ko berseru dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu tanding sehebat itu. Kami mengaku kalah. Kiranya De Toanio memiliki kelihayan yang amat luar biasa dan kami akan melaporkan semua ini kelak kepada An Goan Sui, kata Pat Jiu Mokai. The Kuat Lin dan Kiam Mo Chai Li girang sekali setelah dapat menundukkan para utusan itu, maka pesta lalu diadakan untuk menyambut utusan-utusan An Lushan. Sambil makan, minum, mereka lalu merundingkan dan merencanakan siasat untuk bekerja sama. Dalam kesempatan ini, Pat Jiu Mokai mengeluarkan sebuah peti hitam kecil dan menyerahkannya kepada The Kuat Lin sambil berkata,
harap Toanio suka menerima hadiah tanda persahabatan dari An Goanswe ini. The Kuat Lin menyatakan terima kasih, lalu bersama Kiam Mo Chai Li membuka peti yang berisi emas dan perak dalam jumlah yang cukup banyak. The Kuat Lin lalu melepaskan rantai kalungnya dan menyerahkannya kepada Pat Jiu Mokai sambil berkata, kami tidak mempunyai apa-apa untuk dipersembahkan kepada An Goanswe sebagai tanda persahabatan ini. Harap Mokai suka menerima dan menyampaikan kepada beliau. Pat Jiu Mokai menerima kalung itu. Mereka berlima terbelalak kagum melihat mata kalung yang amat besar dan indah, penuh batu permata yang amat luar biasa. Biarpun mereka bukanlah ahli, namun pengalaman membuat mereka, terutama 3 orang kakek itu, dapat menduga bahwa harga kalung ini tidak kalah mahalnya dengan peti dan isinya, hadiah dari Anlusan tadi. Hendaknya di antara pelaporan Cui, diberitahukan kepada An Goanswe bahwa kami sama sekali tidak membutuhkan harta benda, melainkan hendaknya An Goanswe mengingat bahwa saya adalah bekas Ratu Pulau Es dan putraku adalah seorang pangeran. Sedangkan Kiam Mo Chai Li adalah majikan rawa bangkai, sehingga kelak kalau perjuangan kita berhasil, sudah sepatutnya kalau kami memperoleh kedudukan yang setingkat dengan keadaan dan dengan bantuan kami. Mengertilah 3 orang kakek itu bahwa wanita lihai bekas ratu ini ternyata memiliki ambisi untuk kedudukan tinggi bagi putranya. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Liu Bwe, Ratu Pulau Es yang bernasib sengsara, ibu dari Swat Hong itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Liu Bwe meninggalkan Pulau Es, naik perahu, dan mencari atau menyusul puterinya, Han Swat Hong, yang lebih dulu meninggalkan Pulau Es menuju ke Pulau Neraka, hendak menggantikan hukuman yang dijatuhkan oleh Raja Pulau Es atas diri Liu Bwe. Sambil menahan tangisnya, wanita yang menderita sengsara karena madunya ini mendayung perahu secepatnya meninggalkan Pulau Es. Akan tetapi, biarpun semenjak kecil berada di Pulau Es, namun dia belum pernah pergi ke Pulau Neraka. Siapakah orangnya yang berani pergi ke Pulau Neraka, kecuali mereka yang memang dihukum buang ke Pulau Terkutuk itu? Karena tidak mengenal jalan, Liu Bwe menjadi bingung, apalagi karena tidak lagi melihat bayangan puterinya. Dia adalah puteri nelayan Pulau Es, tentu saja dia pandai mengemudikan perahu. Akan tetapi karena tidak tahu di mana letaknya Pulau Neraka, dia menjadi bingung dan meluncurkan perahunya tanpa arah tertentu, asal meninggalkan Pulau Es sejauh-jauhnya saja. Dia ingin menjauhkan diri dari suaminya yang amat tercinta, dan terutama dari The Kuat Lin, madunya yang telah menghancurkan hidupnya. Setelah sehari semalam berputaran tanpa tujuan dan sama sekali tidak melihat Pulau Neraka atau puterinya, bahkan tidak melihat seorang pun manusia yang dapat dia tanyai di antara gumpalan-gumpalan es yang mengambang di laut dan pulau-pulau kosong yang banyak terdapat di situ, tanpa makan, tanpa tidur, akhirnya Liu Bwe terpaksa mendarat di sebuah pulau kosong yang subur. Dia mencari makanan untuk memenuhi tuntutan perutnya yang lapar. Melihat bahwa pulau ini cukup subur dan baik hawanya, dia mengambil keputusan untuk tinggal di pulau itu, betapa selama hidupnya sampai hari akhir. Dia sudah merasa bosan dengan urusan dunia yang hanya mendatangkan kesengsaraan batin belaka. Mulailah Liu Bwe, wanita cantik yang usianya kurang lebih 35 tahun dan masih kelihatan muda sekali itu, mengasingkan diri dan bertapa di pulau kosong sampai hampir 6 bulan lamanya. Dia sudah menemukan ketenteraman batin, melupakan segala urusan duniawi. Namun, ada saja sebabnya kalau memang belum jodohnya menjadi pertapa. Pada suatu hari, badai yang amat hebat mengamuk. Badai inilah yang membasmi Pulau Es, dan badai ini mengamuk juga di pulau kosong di mana Liu Bwe bertapa itu. Badai itu hebat bukan main. Biarpun Liu Bwe tadinya sudah bersembunyi di dalam goa, dia diterjang air laut yang naik ke atas pulau. Berkat ketangkasan dan kepandaiannya, Liu Bwe berhasil menyambar ujung ranting pohon ketika tubuhnya diseret oleh arus ombak laut yang amat kuat, dan dia berhasil naik ke puncak pohon kecil yang menyelamatkannya. Akan tetapi, air terus datang bergelombang dari arah laut dan dia harus berpegang kepada batang pohon itu kuat-kuat setiap kali air menghantamnya dengan kekuatan yang amat dahsyat. Dan hal ini berlangsung berjam-jam. Betapapun kuatnya Liu Bwe, dia hanya seorang manusia,
maka makin lama makin lemaslah tubuhnya karena dia harus berjuang melawan air laut yang dahsyat itu. Setiap kali ombak datang bergulung, setiap kali pula hampir menenggelamkan pohon itu. Selain dia harus berpegangan kuat-kuat mengerahkan sinkangnya agar jangan sampai terseret oleh air, juga dia harus menahan napas karena air menghantam seluruh tubuh dan mukanya. Celaka, pikirnya ketika untuk kesekian puluh kalinya dia berhasil mempertahankan dirinya dari serangan air laut. Kalau terus begini, aku tidak akan kuat lagi bertahan. Liu Beiwei melihat ke kanan kiri. Banyak pohon yang sudah tumbang dan dia merasa ngeri. Kalau pohon di mana dia berlindung ini tumbang, dia tentu akan tewas. Sayang dia tidak dapat pindah ke pohon yang tinggi di sana itu. Tentu di sana dia akan aman karena air tidak dapat mencapai pohon itu. Kembali datang serangan air. Liu Beiwei memejamkan mata, menahan napas, dan berpegangan erat-erat, maklum bahwa yang datang ini adalah ombak yang amat ganas dan kuat. Hai, yang di sana itu, berpeganglah kuat-kuat, aku akan berusaha menolongmu. Suara teriakan laki-laki ini datang dari arah pohon tinggi tadi. Liu Beiwei membuka matanya, melihat sinar hitam kecil menyambar dari pohon besar itu. Akan tetapi pada saat itu, air pun datang menerjang dengan kekuatan yang amat dahsyat. Oh, betapapun kuat kedua tangan Liu Beiwei berpegang pada ranting pohon, namun kekuatan air itu lebih dahsyat lagi. Terdengar batang itu patah dan tubuh Liu Beiwei hanyut terseret ombak. Dia sudah putus asa dan menyerahkan jiwa raganya kepada Tuhan. Matilah aku, bisiknya. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terasa nyeri dan tertahan, kemudian tubuhnya ditarik menuju ke pohon besar. Ketika dia memperhatikan, kiranya tubuhnya telah terlibat sehelai tali hitam yang amat kuat. Teringatlah dia akan sinar hitam yang tadi menyambar kepadanya sebelum air menghantamnya. Dia maklum bahwa ada orang menolongnya, maka bangkit kembali semangatnya untuk melawan maut, untuk mempertahankan hidupnya. Liu Beiwei mulai menggerakkan kaki tangannya, berenang agar tidak sampai tenggelam. Dia membiarkan dirinya diseret oleh tali itu ke arah pohon besar yang lebih tinggi itu. Napasnya terengah-engah hampir putus karena tenaganya sudah habis dipergunakan untuk melawan hantaman-hantaman air yang bertubi-tubi tadi. Kalau saja tidak ada tali hitam yang melingkari pinggangnya yang selain menariknya ke arah pohon, juga menahannya dari seretan ombak, tentu dia tidak sanggup berenang ke pohon itu. Dia berenang hanya untuk mencegah tubuhnya tenggelam saja. Tahulah dia bahwa nyawanya diselamatkan oleh tali itu dan diam-diam dia berterima kasih sekali kepada orang yang berada di pohon dan yang belum tampak olehnya itu. Dengan seluruh tenaga yang masih bersisa padanya, Liu Beiwei berusaha keras agar dia tidak sampai tenggelam. Pertahankanlah, sebentar lagi, terdengar suara laki-laki tadi dari pohon. Liu Beiwei merasa betapa tubuhnya ditarik makin cepat ke arah pohon karena dari arah laut sudah datang lagi gelombang yang amat dahsyat. Ngeri juga dia menyaksikan gelombang sebesar gunung yang datang bergulung-gulung dari depan seolah-olah seekor naga raksasa yang datang hendak menelannya. Cepat, cepatlah, dia merintih. Dalam keadaan setengah pingsan dia merasa betapa tubuhnya ditarik atau lebih tepatnya diseret ke arah pohon itu. Akhirnya dia tiba di pohon itu dan sebuah lengan yang kuat menyambarnya. Tubuhnya diangkat ke atas pohon tepat pada saat gelombang itu datang bergulung-gulung. Liu Beiwei mengeluh dan tak sadarkan diri. Aneh, lapat-lapat Liu Beiwei mendengar kata-kata aneh itu. Akan tetapi seluruh tubuhnya sakit-sakit, kepalanya pening dan tenaganya habis, maka dia tidak membuka mata dan membiarkan saja ketika merasa betapa ada telapak tangan hangat menyentuh tengkuknya. Dari telapak tangan itu keluar hawa sinkang yang hangat dan membantu peredaran jalan darahnya, memulihkan kembali tenaganya secara perlahan-lahan. Aneh sekali, kini Liu Beiwei teringat semua dan mengenal suara itu sebagai suara laki-laki yang menolongnya. Cepat dia membuka matanya dan menggerakkan tubuhnya hendak bangkit duduk. Akan tetapi hampir dia menjerit karena tubuhnya limbung, dan kalau laki-laki itu tidak cepat menyambar lengannya, tentu dia sudah jatuh terguling dari atas batang pohon yang besar itu, jatuh ke bawah yang masih direndam air laut yang masih berguncang. Ah, keluh Liu Beiwei, lalu mengangkat muka memandang. Seorang laki-laki, usianya tentu sudah 40 tahun lebih,
duduk di atas dahan di depannya. Laki-laki itu berwajah gagah sekali. Alisnya tebal, matanya lebar dan air mukanya yang penuh goresan tanda penderitaan batin itu kelihatan matang dan penuh ketulusan hati. Tubuhnya tegap, pakaiannya bersih dan rapi, dan di punggungnya tampak sebatang pedang. Laki-laki itu memandang kepadanya dengan air muka membayangkan keheranan, maka tentu laki-laki ini yang tadi berkali-kali menyerukan kata-kata aneh, dan tentu laki-laki ini pula yang telah menolongnya karena di dalam pohon itu tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Engkaukah yang menyelamatkan nyawaku tadi? Aku harus menghaturkan banyak terima kasih atas budi pertolonganmu, Liu Beiwei berkata sambil memandang wajah yang gagah dan sederhana itu. Laki-laki itu mengelus jenggot yang hitam panjang, menatap wajah Liu Beiwei, lalu berkata, harap jangan berkata demikian. Dalam keadaan dunia seolah-olah kiamat ini, alam mengamuk dahsyat tak terlawan oleh tenaga manusia manapun, sudah sepatutnya kalau di antara manusia saling bantu-membantu. Sungguh aneh sekali. Inkong atau Tuan Penolong, mengapa berkali-kali mengatakan aneh? Tanya Liu Beiwei. Orang itu tidak tertawa, hanya mengelus jenggotnya dan menatap wajah Liu Beiwei tanpa sungkan-sungkan, seolah-olah dia sedang memandang benda yang aneh dan belum pernah dilihatnya. Siapa kira di pulau kosong ini, di mana laki-laki pun sukar untuk hidup, terdapat seorang wanita yang masih muda dan cantik jelita. Liu Beiwei merasa betapa mukanya menjadi panas dan dia tahu bahwa tentu kulit mukanya menjadi merah sekali. Diam-diam dia memaki dirinya sendiri. Apa artinya kau bertapa sampai berbulan-bulan kalau sekarang mendengar pujian dari mulut seorang laki-laki kau lantas merasa berdebar dan girang? Demikian dia memaki dalam hatinya. Untuk menutupi perasaannya, dia pura-pura tidak mendengar dan cepat bertanya, bagaimana Inkong bisa tiba di tempat ini? Setahuku, di pulau ini tidak ada orang lain kecuali aku seorang. Memang aku tidak tinggal di pulau ini, Toanio. Kembali wajah Liu Beiwei menjadi merah mendengar sebutan nyonya besar ini. Laki-laki itu terlalu merendahkan diri. Aku adalah seorang perantau di antara pulau-pulau kosong di sekitar tempat ini, akan tetapi tidak pernah mendarat di sini karena tidak menyangka bahwa di sini ada orangnya. Sekali mendarat di sini, badai mengamuk dan kebetulan sekali aku melihat engkau berjuang melawan maut di pohon kecil itu. Untung bagiku, engkau seolah-olah diutus oleh Tian untuk datang menolongku. Aku girang berhasil menyelamatkanmu, dan aku kagum sekali. Belum tentu ada satu di antara 1000 orang yang akan dapat bertahan melawan hantaman gelombang air laut sehebat itu berkali-kali, dan kau malah masih kuat berenang. Inilah yang mengherankan aku, seorang wanita muda.